Caranya supaya video kita direkomendasikan, padahal nggak ngerti rekomendasi itu seperti apa mereka. Sebenarnya gini, Kotaro Creative. Cek. Hai everybody, bareng sama saya Wawan Kotaro, masih di channel Kotaro Kreatif. Saya bareng sama orang yang tidak bisa gagal everybody. Yaitu Bung Budiono Sukses. halo bro, ya terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol di channelnya di acara A Day with YouTube ya di Surabaya. Iya betul, kita lagi ada di event A Day with YouTube ya. Ya. A Day with YouTube seharian. Ini suatu kehormatan untuk saya. Oke, terima kasih. Saya biasanya ketemu di beranda, bertemu juga di produk expert biasanya. Oh iya. Tapi sayangnya nggak tembus-tembus, saya tetap di bronze. Oh enggak apa-apa, lanjutkan aja karena itu kan menurutku membantu orang itu ya wes membantu gitu aja lah, nggak usah Ikhlas ya. Iya, kalau aku dulu juga pokoknya kita bantu jawab siapa yang bertanya itu sebisa kita dan sesempat kita. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas pertanyaan dari penonton saya, subscriber kita. Oke, monggo ada tanyanya apa? Saya sudah capek menjawabnya sebenarnya. Oh, Jadi silakan. Saya manggilnya apa? Mas, oh boleh bebas. Om Budi. Ya. Mas Cak aja. Budi, Cak Budi Oh, Cak orang Budi Surabaya ya. Oke, Cak Budi gini, Cak Budi. Nah. Saya sering dapat pertanyaan, bantu saya untuk menjawab. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang sering banget. Bang, Cak ya. Cak, gimana caranya menambah subscriber? Caranya menambah subscriber sebenarnya kan sama aja kan tadi dari teman-teman yang sharing semuanya rata-rata mereka itu berproses gitu. Nggak ada yang hari ini bikin channel kemudian langsung besar tuh nggak ada. Rata-rata teman-teman yang sharing di depan tadi aku, kemudian Rizky Replay dan teman-teman yang lain yang datang ke sini tuh rata-rata nggak sehari dua hari bikin channel itu. Jadi pertama passionnya apa, kemudian niatnya ber-YouTube itu apa, kemudian dijalani secara konsisten dulu. Betul. Kalau menurutku di tahap awal tuh nggak usah terlalu banyak lah berharap subscriber atau penonton itu. Yang penting justru kita sendiri ya, semangat bikin kontennya seperti apa gitu. Ya itu kurang lebih. Pertanyaan kedua ya. Yang tanya seperti itu siapa sih? Banyak. Cak Budi pernah ketemu kan di bantuan YouTube, pernah ketemu kayak gitu? Iya. Sering kan? Sering. Oke. Terus sama, kalau cara menambah viewer kan sama aja. Sekarang gini, Bang, Cak, kenapa subscriber saya berkurang? Subscriber bisa berkurang itu wajar karena tombol subscribe begitu sudah diklik itu akan menjadi tombol unsubscribe. Makanya menjadi wajar kalau ada orang yang unsubscribe. Wajarnya kenapa? Kan Ya saya wajar karena tombolnya bisa diklik dua arah. Setelah subscribe jadi unsubscribe. ada Kalau yang sudah nggak suka langsung unsubscribe. ada yang ngeyel gini, Cak. Padahal konten saya sudah bagus. Bagus itu. SEO sudah maksimal katanya. Aduh, ya itu yang menilai kan diri sendiri. Nah. Tapi ketika video itu sudah kita terbitkan, maka yang menjadi ukuran performance itu adalah minat penonton. Kepuasan ya. Kita boleh lah ngomong video kita sudah bagus, teknik SEO sudah mumpuni, sudah maksimal, tapi menurut saya kembalinya tetap ke penonton. Bolehlah kita punya ekspektasi video kita biar ditonton banyak orang gitu. Semua kreator pasti pengen videonya ditonton banyak orang. Tapi seandainya nggak ditonton banyak orang atau jauh di bawah ekspektasi kita ya jangan putus asa atau jangan marah. Gitu. Menurutku itu yang penting dulu. Jadi jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi lah. Tapi juga jangan tidak menaruh ekspektasi. Jadi biasa aja ya intinya. Biasa aja. Iya, santai Subscriber banyak kita syukuri, nggak banyak juga berproses lah gitu. Lama-lama juga bakal banyak. Insya Allah, Iya. gitu, insya Allah. Tapi kalau tadi teman-teman shorts yang bikin video pendek itu, tak lihat kan cuman ada yang 6 bulan dapat 2 juta subscriber. 6 bulan? 6 bulan. Tadi siapa tadi ya? Lupa aku. Itu memang kalau video shortsnya itu sudah sukses, sudah banyak ditonton sama orang, itu memang trennya sekarang kan ke shorts itu kan. Iya. Dan itu memang sangat mendorong orang untuk subscribe. Tapi apakah yang subscribe itu akan kembali nonton lagi? Itu yang perlu dipikirkan lagi. Gitu. Ya percuma cuma subscribe tapi kalau nggak nonton ya kan biasanya. Ya yang diharapkan kan setelah orang itu subscribe, kemudian kita upload video baru, dia dapat notifikasi, terus dia akan nonton lagi gitu.
Jadi intinya pada konten, kembali ke konten masing-masing ya. Mungkin seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Satu lagi terakhir sebelum nggak apa-apa ya, masih 4 menit. Wow. Yang Mau sering seharian? yang sering di Bang, ini pertanyaannya agak naik level karena sudah bosen. Jawabannya sama pasti. Naik level. Gimana Cak caranya supaya video kita direkomendasikan? Padahal nggak ngerti rekomendasi itu seperti apa mereka. Sebenarnya gini, rekomendasi YouTube itu di halaman masing-masing pengakses itu berbeda gitu. Itu tergantung banyak banget faktornya. Kalau mau disebutkan ya bisa dari minat orang itu sendiri gitu. Minatnya misalkan kuliner, biasanya dia akan cenderung mendapatkan rekomendasi tentang kuliner. Bisa jadi dari histori tontonan, dia pernah nonton video tentang apa, itu biasanya juga akan muncul. Atau channel-channel yang dia subscribe gitu. Atau kemudian tema-tema yang lagi trending saat itu, hari itu gitu, itu juga nggak menutup kemungkinan sih orang-orang akan mendapatkan rekomendasi itu. Tapi kalau kita sepenuhnya menyalahkan YouTube gara-gara video kita nggak direkomendasikan maka penontonnya sedikit, ya menurutku orang itu masih perlu nonton ke YouTube Analytics. Nanti di sana kan kelihatan video kita paling banyak ditonton oleh siapa, apakah dari rekomendasi, apa dari subscriber, atau dari orang yang mencari informasi dari search engine-nya YouTube, atau dari mana gitu. Itu perlu dianalisa satu persatu sih, nggak bisa disamakan kalau yang menjadi kambing hitam adalah tidak direkomendasikan. Iya. Dan setiap channel itu beda-beda pasti ya. Setiap channel beda-beda. Iya. Ya. Oke, Cak Budi dulu di tahun keberapa merasakan ledakan channel itu? Wow, ini udah mulai Aku nih. sampai sekarang pun belum merasakan ledakan channel dan aku tetap bikin konten. Tetep Makanya sudah kadang-kadang ada yang komen kan, ini bikin channel sudah bertahun-tahun kok belum 1 juta gitu. Menurutku bukan itu ukurannya gitu. Iya. Oke lah, misalkan kita dapat banyak subscriber itu menyenangkan gitu, tapi itu bukan ukuran satu-satunya. Jadi apalah arti number sebenarnya? Sebenarnya berarti tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Jadi jangan jadikan fokus utama mungkin. Jangan itu. berpatok pada itu yang kemudian nanti kita bisa kecewa gitu. Nah, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar YouTube, langsung masuk aja ke Forum Komunitas Bantuan YouTube Indonesia. Nanti insya Allah akan dijawab oleh teman-teman yang sempat untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Saya juga bantu jawab ya Cak Budi ya. Monggo silakan, yang penting diskusi kan. Iya betul. Jadi namanya diskusi itu belum tentu jawabannya paling benar. Betul. Tapi yang penting ada kepedulian untuk saling memberikan masukan. Selesaikan dengan musyawarah. Yuk selesaikan dengan kekeluargaan. Dan jangan lupa makan ya Cak Budi. Oke bro, ini yang ngantri mau ngambil background ini banyak banget ya. Wah, gokil. Ya, ayo. Terima kasih Cak Budi ya. Sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Cak Budi. Yo, sama-sama.